Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah ini ada, di sini pemirsa ada video tentang sebuah karyanya Eka yang di dalamnya syarat dengan instrumentasi dari alat-alat tradisional musik Indonesia. Nah pemirsa, lagu ini terasa sangat modern tapi sentuhan tradisionalnya sangat kuat. Yang saya penasaran dalam mengkompos ini, biasanya Eka itu lebih utama pada satu alat atau memang sudah memikirkan rancangannya bahwa ini akan terjadi percampuran alat musik tradisional itu sendiri? Ketika saya berangkat ke sana, saya belum ada pemikiran untuk mencampur sound-sound apa aja. Tapi setelah seiring dengan perjalanan, kita ngerekam gamelan, kita ngerekam angklung, kita tuh pengennya cuma 2 atau 3 instrumen tadinya, supaya nggak numpuk kan. Cuma ternyata semuanya bagus-bagus. Jadi emang semuanya dimasukin, Mas. dimasukin. Bagaimana dalam satu lagu ini kita bisa memasukkan semuanya tanpa terdengar terlalu padat. Jadi Iya, saya memberikan ya masing-masing instrumen itu ada ruangnya. Ada ruangnya masing-masing Bahkan ya. saya lupa cerita tadi bahwa saya ada ke daerah Klaten dan itu ada satu grup musik yang cukup populer di sana, main musiknya pakai tubruk padi. Oh gini, Kecok lesung. oh lesung Namanya apa? kecok lesung. Oh pakai lesung ini untuk numbuk padi. Tubruk padi. Ah. Itu ada iramanya dan itu dimainkan oleh 5 sampai 6 orang. Wow. Dan itu iramanya enak sekali. Iya. Tek, 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 tek. Oh itu dan nambah Ada ritme di sedikit dalam sini ya. Nah lalu yang menarik Kak dalam membuat komposisi ini kan ini adalah Sounds of Java ya. Bahasa yang digunakannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris campur? Di dalam albumnya sendiri ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau lagu single saya yang ini yang view-nya 5 juta ini bahasa Indonesia. Oh bahasa Cuman Indonesia. dalam albumnya ada bahasa Inggris dengan harapan yang ketika yang nonton orang di luar Indonesia pun dia Bisa mengerti ya, bisa merasakan lagunya. Tentu menjadi tantangan ketika si alat-alat ini bercampur dengan alat diatonis. Biasanya problem seorang musisi adalah pada akurasi nadanya. Iya, betul. Nah, pitch-nya kan kadang-kadang alat tradisional tuh ada yang pas, kebetulan pas, ada yang goyang-goyangnya agak jauh. Itu bagaimana menyiasatinya, Kak? Kita cari yang paling dekat aja antara apakah instrumen itu bisa kita paksa untuk mendekati ke diatonis atau tidak. Kalau bisa kita paksa, kita naikin sedikit atau turunin sedikit. Tapi jika tidak bisa, kita biarkan seperti itu. Biarkan seperti itu aja ya, itu kan akan terasa lebih apa ya, lebih Ya, natural, etniknya lebih berasa, etniknya kan? lebih berasa ya. Yang seru adalah ada satu tempat di daerah Purworejo di mana gamelannya itu dimodifikasi sama mereka. Jadi gitu. gamelan itu kan Nadanya dipasang gitu? kan ada 5 nada doang kan. Tapi mereka bikin gamelan diatonis. Ya ojep ada do re mi fa sol la si do nya Ya, jadi ya, mereka jadi bikin nadanya diatonis. bisa memungkinkan komposisi diatonis masuk tapi tidak kehilangan sentuhan tradisionalnya ya. Nah yang memang menarik ini ya kayak kan ini kan kita melihat bahwa Eka punya passion yang luar biasa terhadap bagaimana musik, lalu juga wilayah-wilayah Indonesia yang begitu besar dan begitu indah ini adalah sebuah kekayaan yang harus kita jaga. Iya. Apa sih rencana Eka ke depan? Ke depan ini sepertinya saya akan bikin perjalanan seperti ini lagi, lebih banyak lagi, Mas. Karena kemarin pilot project ibaratnya masih mencoba karena jujur saja project seperti ini memakan sumber daya yang cukup besar, tidak hanya tenaga, waktu, tapi juga uang. Jadi saya hanya bisa berkeliling Jawa tahun lalu dan tahun ini saya ingin lebih banyak lagi. Rencana saya mau bikin Sounds of Nusantara, Mas. Jadi ada Pulau Bali, ada Pulau Sumatera, Sulawesi, semua titik-titik di Indonesia kita bisa kunjungi dan kita ambil suaranya untuk perkenalkan ke orang-orang.
Wah, ini keren sekali pemirsa. Semoga ada yang bisa melihat apa yang akan dilakukan Eka ini, sekiranya bisa memberi support apa yang bisa melancarkan sebuah program yang nampaknya akan punya manfaatnya untuk budaya Indonesia, baik masa kini dan masa datang. Yang menarik lagi gini Kak, anak-anak sekarang kan banyak tertarik untuk menjadi bintang pop. Membuat musik yang bisa populer di semua kalangan yang masuk pada selera yang pop culture. Kenapa Eka kok berani-beraninya memasuki wilayah yang perjuangannya akan lebih terjal lagi dan orang perlu effort yang besar untuk meyakinkan dan diyakinkan bahwa ini adalah musik yang harus kita dengar atau kekayaan yang harus kita banggakan. Tujuan saya membuat seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Indonesia sih Mas, tapi untuk orang di seluruh dunia yang melihat Indonesia. Jadi kalau hanya untuk orang Indonesia mungkin barometernya saya harus populer seperti artis pop. Nah, tapi tujuan saya adalah untuk seluruh dunia. Saya ingin menjadi representasi Indonesia di seluruh dunia. Ketika orang lihat video ini, mereka tahu Indonesia, mereka jadi pengen ke Indonesia. Jadi tujuan saya kalau Mas Yofi bilang saya ingin terkenal seperti musisi pop lainnya, itu kesekian buat saya. Prioritas saya sekarang adalah setelah saya bikin ini, berapa banyak orang di luar Indonesia yang tertarik mau ke Indonesia. Wow, keren banget ya, itu ada sebuah cita-cita dan juga tujuan yang lahir dari seorang Eka Gustiwana, pemirsa. Dan yang menarik lagi ada lagi nih, tadi kan soal bintang pop, musik tradisional, dan ini memang sekarang dunia maya dengan kemudahan ini memungkinkan dari pelosok manapun di penjuru dunia bisa melihat karya kita. Dan ketika punya otentisitas seperti yang Eka lakukan ini tentu akan menarik pendengar. Apa harapan Eka pada pihak swasta atau masyarakat ataupun juga pemerintah, dalam ini adalah departemen ya pastinya budaya, lalu juga pariwisata, dua tempat yang berbeda, lalu Badan Ekonomi Kreatif. Apa aja sih yang kita lakukan untuk bersinergi dengan seniman-seniman seperti Eka agar ini bisa terakselerasi dan tujuan yang Eka harapkan bisa mengamplifying begitu besar dan mempengaruhi dengan efektif orang yang bisa datang ke Indonesia misalnya? Menurut saya untuk pemerintah akan lebih baik kalau memberikan dukungan yang luar biasa buat musisi-musisi, bukan musisi-musisi terkenal saja, tapi musisi-musisi tradisional yang di pelosok-pelosok yang sulit sekali memperkenalkan karyanya, sebaiknya diberi jalur dan kemudahan oleh pemerintah. Karena saya banyak mengunjungi beberapa tempat di Pulau Jawa, memang saya melihat banyak musisi-musisi yang berbakat, tradisional, mereka nggak ada ruang untuk itu. Setidaknya paling sederhana aja, setiap kota itu ada ruang konser khusus untuk anak-anak bisa mengapresiasikan musiknya, dan tidak melulu harus berbayar. Gitu. Orang kan kadang-kadang, wah nggak mungkin saya sewa tempat konser tuh, saya mau bikin acara saya harus bayar berapa. Nah, maksud saya pemerintah bisa memfasilitasi dari situ, mungkin dibuat sebuah museum khusus untuk hanya untuk musik-musik tradisional, mungkin belum ada seperti itu, dan di setiap kota-kotanya ada. Selain itu juga memberikan kemudahan jalur untuk mempromosikan lagu Indonesia keluar Indonesia, gitu. Jadi kan kenapa saya bikin tradisional? Karena kalau saya bikin lagu pop, apa bedanya pop saja ya, pop western, apa bedanya ketika saya lempar keluar, orang ya di negara gue juga banyak kayak gitu, ngapain gue harus denger Indonesia? Tapi kalau kita masukkan unsur Indonesia, di negara mereka tidak ada, otomatis mereka harus mencari ke Indonesia. Betul, wow, menarik sekali pemirsa. Dan tadi seperti yang Eka sampaikan bahwa ruang-ruang konser, ruang-ruang untuk berapresiasi baik dari para senimannya di daerah dan juga para pencintanya di wilayah-wilayah tersebut, sehingga bisa mengembangkan kearifan lokal di tempat-tempat tersebut yang otomatis menjadi kekayaan Indonesia dengan sentra-sentra budaya yang beragam dan bermacam-macam tempat. Semoga harapan ini menjadi nyata di waktu dan kemudian hari, dan ini juga bisa menjadi pengayaan buat kita semua dan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh bangsa kita. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah perbincangan saya dengan musisi yang luar biasa, Eka Gustiwana. Akhirnya saya Yofi Widianto, saya Eka Gustiwana, undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Walaupun aku banyak duit, ku masih pakai kipas angin. Walaupun aku banyak duit, ku bisa hidup sederhana. Walaupun aku banyak duit, ku masih pakai
kipas angin. Kipas lebih hemat listrik. Ku bisa hidup sederhana. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh